Salam sehat kita semua. Adik pun. Ya pun. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, kali ini mengecek apa yang sudah dicoba dikerjakan kemarin, yaitu membuat revisi, menyelesaikan revisi apa yang sudah pernah disajikan tiap kelompok. Apakah revisinya sesuai dengan apa yang disarankan oleh tim dosen. Nah, untuk kali ini tim pengampu mata kuliah ingin mengecek, ya, mengecek sampai di mana pengerjaan perbaikan dari revisi kemarin. Saya minta kita coba kelompok 1 share apa yang kemarin pernah sudah dibuat, kemudian sudah direvisi. Kelompok 1 kemarin termasuk kelompok yang terakhir presentasi, sehingga dengan harapan akan lebih baik karena revisinya terakhir, pengamatan penyampaian materinya terakhir, kemudian diberi revisi, harapannya semakin ini, semakin matiin aja. Bisa. Ya, silakan. Udah? Ya, coba nanti kita akan lihat sepintas secara cepat. Harapannya dalam pertemuan ini sampai pukul 3 ada 4 kelompok. Jadi satu kelompok jatahnya 20 menit. 20 sampai 25 menit. Silakan kelompok 1 untuk menampilkan secara cepat. Coba sekarang di-share ke atas. Pelan-pelan kelas teman 2 kelas 11 ya, kelas 11 4 kali 45. Oke, silakan dilihat ke KD-nya. KD3 mana KD3? Oke. KD3 tentang menganalisis hukum-hukum yang ada pada kuliah. Ini menganalisis C berapa? Coba merespon kelompok 1. Menjawab secara cepat aja. Kelompok 1 mana C1, orangnya? Bapak. Ya? C1, Pak. Menganalisis itu C berapa? C1, Pak. Ya, C1. C berapa? Kok C1? Menganalisis kok C1? Sudah beberapa kali pertemuan. Baru bangun tidur ini kayaknya, Pak. Sing lindur. Nah, perlunya dicek ini seperti ini. Kelompok 1. Menganalisis itu C berapa? C4, Pak. Jangan nebak-nebak. Ngawur kamu ya. Kalau enggak, kenapa tadi jawabnya C1 kenapa? Mohon maaf, Pak. Tadi kurang fokus. Awas nanti keterusan kamu nggak tahu keterusan loh. Yang lain perhatikan. Yang lain ikut memperhatikan. Jadi kalau setiap kali kata kerja operasional KKO disebutkan, kemudian masuk dalam kelompok berapa, kalau seringkali dengan sendirinya akan hafal. Ya. Kemudian untuk psikomotornya itu melakukan P berapa? P2, Pak. Silahkan diturunkan lagi untuk melihat IPK-nya.
PK-nya coba berhenti. Nah ini, jadi kamu coba sebutkan, mengidentifikasi C berapa, C1, Pak. berikutnya apa, Menjelaskan itu C2, mencontohkan itu C2, apa diulang, mencontohkan itu C2, Pak. terus Mengklasifikasikan itu C2, terus terus menganalisis itu C4. C3-nya yang mana? Harusnya menerapkan loh ini. Ada tidak C3-nya? Nih, kelompok ini kan kemarin sudah diberi saran, jangan ada yang dilompati, harus berjenjang dimulai dari C1, C2, C3, C4, harus ada semua sampai yang terakhir. Kebetulan tuntutan dari KD 3 ini menganalisis. Pertanyaannya, C3-nya mana? Kelompok 1 jawab. Yang lain perhatikan. Jadi jangan sampai kesalahan seperti ini terulang pada pertemuan kelompok berikutnya. Kelompok 1 jawab. Ada tidak? Kelompok 1 siapa saja ya orangnya ya? Saya sudah download, nanti saya tandai ini. Enggak ada yang mau jawab. Ada tidak C3-nya? Kok nggak ada yang jawab ya? Ketika kelompok 1 siapa saja orangnya? Atika. Ini, Izin Pak. masuk, Pak. Kelompok 1 siapa saja? Izin masuk, Pak. Saya Rosalinda Alfiali, Atika Wulandari, sama Arya Natara Harjo, Pak. Kenapa nggak mau jawab? Ditanya C3-nya ada atau tidak? Ada, Pak. Oke, lanjutkan ya. Hati-hati ya, kelompok ini ditanya nggak mau jawab. Jadi nanti terkesan kamu mengabaikan. Mendengar tidak pertanyaan dari saya? Mendengar tidak? Jawab dulu. Atika jawab. Dengar tidak? Suara saya bisa didengar? Dengar, Pak. Rosalinda, dengar suara saya? Izin masuk, Pak. Suara Bapak. Nggak usah pakai izin-izin. Coba saya tanya, dengar tidak? Suara Bapak terputus-putus, Pak. Kamu posisinya di mana? Nggak pakai HP aja. Enggak, tadi suara Bapak. Kamu posisinya di mana? Saya di rumah, Pak. Di mana? Rumahmu di mana? Di Lampung Tengah, Pak. Oh, Lampung Tengah. Satu lagi siapa? Iya, Pak. Kamu Arya. dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Arya Natara Harjo. Dengar, Pak. Kamu posisinya di mana? Di rumah, Pak. Di lagi mana? ngambil kelompok. Di mana? Di BKP, Pak. Milih. PKP kan jelas bagus sinyalnya di sana. Ditanya kok nggak ada yang jawab di antara kelompok kamu. Skomotor. Skomotornya itu sampai berapa? Coba dibaca.
Dibaca KKO-nya apa? Yang pertama itu mengulangi mengenai fenomena fluidostatis. Terus yang kedua berapa? mencoba tentang salah satu karakteristik fluidostatis. Lalu yang ketiga melakukan percobaan merancang alat peraga sederhana yang memanfaatkan konsep fluidostatis. Yang keempat melakukan diskusi tanya jawab mengenai karakteristik. Ditanya P-nya P berapa saja? Jadi lihat KKO itu. Yang mengulangi itu P1, Pak. Terus Terus yang mencoba itu P2. Lalu yang ketiga itu apa? Ayo cepet dikit, waktu kamu cuma 20 menit. melakukan itu P2, Pak. Lalu Yang jelas coba, suara kamu tidak jelas. P2, Pak. Diulang sekali lagi. P KKO-nya apa? Yang melakukan itu P2. Terus yang keempat melakukan juga itu P2, Pak. Sebetulnya untuk psikomotor cukup satu, yang terakhir apa gitu ya. Boleh saja cukup satu, tidak perlu diulang. Konsekuensinya setiap IPK harus ada dukungan pada skenario untuk menuju atau untuk mencapai ini kegiatannya apa. Kalau kamu menentukan psikomotor itu sampai 4, berarti paling tidak nanti kegiatannya harus tercermin ada 4. Justru pada psikomotor yang mungkin bisa ditambah, tetapi pada kognitif yang ditambah, tapi pada psikomotor jangan terlalu banyak karena tuntutannya nanti akan banyak kegiatan yang harus ditanamkan untuk memperoleh informasi tentang psikomotor. Sekira itu ya, tadi kelompok 1 C3-nya belum ada. Ini jadi catatan, sudah berapa kali pertemuan, tidak lengkap, bahkan tidak hafal dengan KKO yang ada pada psikomotor. Silahkan skenarionya Pak Waya, supaya 20 menit aja kita bisa menyelesaikan. Ya, Pak. Nanti bisa ada 4 kelompok. Ya, silakan Pak Waya. Oke. Kelompok 1 coba ke skenario ya. Discovery. Stimulasi guru memulai pembelajaran dengan memberi materi konsep. Bawahnya sedikit nomor 2-nya. Guru memberi model contoh nyata lab online. Terus guru menanya, oke, terus guru memotivasi membaca buku. Pertanyaan identifikasi. Guru mengurai mengenai besaran. Lagi ya, guru memberi permasalahan. Oke. Ya, stop ya. Jadi discovery learning-nya ini masih belum sesuai ini. Jadi discovery itu kan mengungkap, menemukan, discover.
penemuan, pengungkapan. Jadi siswa itu seolah-olah diajak belajar untuk mengungkap atau menemukan suatu konsep. Misalnya tentang, ini fluida statis ya, tentang tekanan hidrostatis. Bahwa statis itu kan berbanding lurus dengan kedalaman, berbanding lurus dengan massa jenis dan gravitasi. Nah, pengetahuan tentang konsep tekanan hidrostatis itu, kita kalau melakukannya secara discovery, kita mengajak siswanya melalui proses rangkaian proses pembelajaran dari pemberian stimulus sampai tahap akhir, itu siswanya sampai menemukan, dalam tanda petik seolah-olah menemukan konsep tentang tekanan hidrostatis itu. Jadi bukan dipaparkan konsep tentang fluida statis yang konsep-konsep tentang fluida statis yang ada, misalnya hukum Archimedesnya kalian jabarkan dulu, kasih rumus, F adalah rho kali G kali V, terus hukum Pascalnya adalah tekanan sama di setiap penumpang, dan seterusnya. Enggak gitu, itu mah namanya ngajar dengan metode ceramah biasa. Gimana, kelompok 1 nyambung nggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, jadi dari konsepnya kalian udah nggak pas tentang discovery learning-nya. Karena bisa lihat, masa guru memberikan paparan materi. Materi yang boleh dibahas atau dipaparkan guru itu misalnya materi prasyarat. Materi yang telah dipelajari sebelumnya, sebelum chapter ini, yang nanti menjadi prasyarat atau digunakan dalam pembahasan ini. Gitu. Jadi bagian atasnya sudah nggak pas. Kemudian nanti di sini isinya pengumpulan data, misalnya guru memberikan keleluasaan untuk melakukan eksplorasi. Eksplorasinya kayak mana ini nggak jelas. Bawahnya lagi. Nah, guru memberi kesempatan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Mana eksperimennya nih? Coba lagi. Bawah lagi. Pengolahan data. Guru mengawasi dan membimbing pengolahan data. Data yang mana yang diolah? Nggak ada kegiatan percobaan di atasnya? Bawahnya, tiba, ya udah otomatis itu udah. Gimana kelompok 1? Kenapa masih begini isinya ya? Ini kayak masih presentasi awal ini. Padahal fluida statis itu banyak sekali percobaan yang bisa dilakukan, dari tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, Pascal. Mengambil yang sudah ada di itu, tidak diedit, Pak Suwana. Nggak disesuaikan dengan keterangan informasi dari kita bertiga. Jadi ini masih kayak presentasi yang kemarin ini. Nggak ada kemajuan ini. Tadi eksplorasi, pagi tadi kan ada yang eksplorasi juga kan yang begini. Iya. Padahal discovery itu yang paling gampang ya sebenarnya. Ya. Gimana nih, Bu? Kita bahas lagi atau kita nggak usah dibahas, Pak Yan. Nanti kita bisa membandingkan dengan yang lainnya. Tugas kemarin dengan yang sudah direvisi. Kalau tidak ada perubahan, pakai nilai yang kemarin saja kita. Ya gitu. Jadi kecuali ada perbaikan untuk memberi shock terapi kepada mereka. Jadi jangan dianggap tugas itu tidak kita koreksi. Saya kira begitu Bu Kartini ya. Ya, betul Pak Chandra. Ya. Ya.
Kalau sudah sampai ke bawah tidak jelas, kita jangan mengulang lagi. Pak Iya, nggak ngulang lagi Pak, ini sama aja Sebenarnya ini. nanti waktunya tidak akan tercukupi untuk 4 kelompok. Saya kira dilihat sepintas tidak ada perubahan sudah, gitu. Tapi sudah pernah disarankan. Ya. Ya. Oke, ya udah Pak, kita lanjut aja nih. Ini masih salahnya terlalu banyak, masih kegiatan eksperimennya tidak jelas, prakteknya tidak ada informasi di dalam. Dari awal juga sudah nggak sesuai juga. Cukup, Pak Wayan? Cukup. Ya, silakan tutup share screen-nya. Tidak perlu diberi komentar lagi, kita akan melihat aja sepintas. Kelompok 2, silakan share screen. Capek komentar terus Pak Chandra, Ya. perubahannya juga nggak banyak. Oh. Kelompok 2. Saya ingin tanyakan, tolong jawab, tidak perlu pakai menunggu lama, dibuka. Kelompok 2 siapa? Ini menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Menerapkan seberapa? Ini Tiga, Pak. perbesar dikit, ini terlalu kecil ya. Ya, Ya, di zoom dikit. Di zoom dikit, tapi jangan terlalu bisa. Nah, lumayan. Oke. menerapkan ini menerapkan seberapa? Tiga, Pak. Ketiga. Kemudian untuk KD-nya KD 4 membuat C berapa? P berapa? P5 Pak. Membuat P berapa? P5 Pak. P5 Pak. Membuat P5 Pak. P5. Nah, dengan begitu berarti kelompok ini harus memulaikan dari C itu harus terpenuhi paling tidak. Yuk naik. Oke. Mengidentifikasi, mendefinisikan, menjelaskan ya bisa dipenuhi sementara ini. Baik, untuk P-nya harus ada sampai P5 ya. Dimulai dari P1, baca P1-nya apa saja? Menyalin uji proyek sederhana yang menerapkan visi Bernoulli. KKO-nya saja. Yang pertama menyalin Silakan dilanjutkan KKO-nya P1-nya apa, P2-nya apa? keduanya membangun Terus? menerapkan Jadi P2 lihat ke tabel taksonomi. Sudah sesuai, ada 5 menerapkan sampai membuat gitu ya. Sudah sampai membuat. Coba Anda lihat di situ P5-nya apa? Kelompok 2. P5-nya apa di situ? KKO-nya? Oh, enggak jawab. Kelompok 2 ditanya P5-nya apa? KKO-nya?
Apakah mengembangkan sama dengan yang ada di tabel atau memang itu yang kamu mau? Kak, itu saya tulis Kak Arisna Membangun, mengelola, menciptakan, mendesain, boleh saja membuat, menentukan. Kalau kamu nanti ketemu guru di SMA-nya itu dia tidak memegang tabel yang lain, maka info yang diinformasikan tentang mengembangkan dianggap tidak ada. Makanya sedapat mungkin cari tabel KKO yang memang beredar untuk guru-guru, khususnya guru-guru fisika. Gitu ya, kelompok 2 ini. Ya, Pak. Silakan nanti dilihat lagi, dirujuk lagi mengenai KKO yang ada. Nah, dengan begitu nanti dilihat juga tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajarannya? Scroll naik. Terus dong. Kenapa berhenti? Terus kamu harus menyesuaikan KKO yang sudah digunakan dalam IPK supaya setara atau sama dengan yang ada di tujuan pembelajaran. Tadi di IPK dinyatakan mengembangkannya, tetapi di tujuan pembelajarannya pada psikomotorik yang kelima apa itu? Mana? Bisa dibaca nggak? Turun lagi. Tujuan pembelajaran psikomotor. Psikomotor. Ini kan kognitif. Yang kelima apa? Nah, kan di sini kamu membuat KKO-nya yang digunakan membuat, ya. Sementara pada IPK mengembangkan, harus konsisten ya. Harus konsisten. Barangkali ulasannya itu ya antara IPK pada psikomotor maupun pada kognitif itu harus selaras sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran maka akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang terangkum pada skenario. Nah, skenarionya menggunakan model apa? Silakan. Coba skenarionya modelnya apa? Modelnya PBL, project. Silakan bahwa yang dilihat apakah proyeknya itu sudah sesuai menurut siapa proyeknya. Ya. Ayo kita ke bawah lihat proyek tadi tentang asas Bernoulli ya. Iya, Pak. Oke, pengenalan masalah. Ini ngikut referensi sintaksnya dari siapa itu? Nama ahlinya ada nggak? Agak berbeda ini soalnya. Sambil dicek ya sama teman yang lain. Coba ini ke bawah lagi pengenalan masalah terus apa lagi? Menyusun rancangan, project, terus lihat sintaksnya dulu. Rencana kerja, jadwal ya. Terus pelaksanaan dan monitoring. Oke, pengujian hasil, evaluasi. Ya, mungkin bedanya sedikit biasanya yang di atas itu kalau yang misalnya kayak dari George Lucas itu
pertanyaan esensial dengan pengenalan masalah yang mungkin hanya beda bahasa saja, tapi kalau isinya saya rasa bisa beririsan. Oke, ke bawah sedikit-sedikit. Saya lihat di tahap pertama dulu. Nomor satunya belum kelihatan, menyajikan gambar. Terus gambar. Terus guru mengajukan pertanyaan, apa yang dapat kalian amati dari miniatur pesawat ini? Apa yang kalian amati dari tayangan pesawat mengudara tadi? Terus ada pertanyaan, dapatkah kalian membuat miniatur? Alat bahannya apa saja? Oh, ini belum ada masalahnya nih. Guru memberikan tantangan. Ya, masalahnya atau pertanyaan mendasarnya itu, pertanyaannya ada ya, tapi ini to the point kepada arah membuat project. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan, di awalnya sajikan fenomena yang terkait dengan untuk mengajak siswa kepada permasalahan, masalah yang diberikan. Sini belum ada masalahnya, hanya tentang bahwa ada pesawat terbang, terus apa yang diamati, nah, dapatkah membuatnya, apa bahannya. Bawahnya lagi coba, penyusunan ini rancangan. Guru menugaskan siswa untuk merencanakan proyek. Perencanaan berisi memberikan LKPD. Jadi proyek yang dibuatnya apa? Pesawat ya? Miniatur pesawat? Iya Pak, miniatur pesawat. Oh, kalau miniatur pesawat terus nanti gimana? Apakah diterbangkan? Gimana siswa bisa mengamati konsep tentang hukum Bernoulli-nya? Bagaimana? Nggak bisa itu diamati, itu susah itu. Ya, mungkin sarannya adalah bisa menggunakan dari yang sederhana dulu. Jadi di awal terkait dengan permasalahan tadi, bagaimana pesawat bisa terangkat, itu kita bisa menggunakan misalnya kayak kertas, bisa koin, bisa. Kan intinya ada perbedaan kecepatan udara antara permukaan atas dengan permukaan bawah. Kita ciptakan situasi itu dengan peralatan sederhana. Jadi nggak harus membuat pesawat. Kalau buat pesawat, nerbanginnya itu yang saya pikirkan gimana pesawatnya bisa terbang, hanya bisa terbang terangkat. Kalau istilahnya kalaupun itu bisa, ada pesawat mainan yang bisa terbang, tetap aja sama aja kayak siswa melihat pesawat real yang terbang. Apakah dia bisa menarik kesimpulan bagaimana pesawatnya terangkat? Sulit sekali, bisa dibilang nggak bisa begitu. Oke ya, jadi pertama di pertanyaan mendasarnya, walaupun sudah ada pertanyaan-pertanyaan di situ, tapi di permasalahannya masih kurang menunjukkan permasalahan real. Jadi salah satu ciri PJBL itu adalah masalah yang diangkat dalam pembelajaran itu adalah masalah yang kontekstual, masalah yang ditemui, bisa ditemui, mungkin ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, jadi itu kan tujuannya untuk menarik minat motivasi siswa untuk belajar. Ada fenomena, misalnya sebutlah pesawatnya jatuh. Nah, itu bisa jadikan permasalahan. Jadi pesawatnya nggak bisa terangkat naik, tapi terus turun ke bawah, misalnya pada satu ketinggian tertentu. Jadi dia kayak kehilangan daya angkat. Bisa itu menjadi sebuah permasalahan. Nah, terus ke bawahnya nanti baru pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait itu, terus siswanya
didemonstrasikan lagi, misalnya guru memberikan demonstrasi tambahan misalnya tentang bagaimana suatu benda bisa terangkat hanya karena ada perbedaan kecepatan udara yang mengalir di antara kedua sisinya. Pakai koin aja bisa gitu. Pakai koin di atas meja, kalian tiup udara di atas koin, tiup cukup kuat, koinnya akan terangkat ya. Nah, itu nanti baru untuk menyusun rencana proyek yang mau dibuat pun ini mestinya adalah proyek ya. Dengan proyek itu dibuat, siswa bisa melakukan eksperimen, memudahkan siswa untuk bisa memahami hubungan antara misalnya bagaimana suatu benda bisa bergerak ke sisi yang berbeda pada saat ada perbedaan kecepatan aliran udara di antaranya. Apakah itu menggunakan semprotan nyamuk misalnya? Nah, itu bisa dibuat. Nanti kalian kalau mau kreativitasnya tinggal cari aja di internet, misalnya percobaan sederhana Bernoulli apa gitu. Nanti dari situ baru bisa disusun. Gitu ya. Jadi kalau arahnya proyeknya adalah pesawat mainan walaupun dia bisa terbang, siswa masih sulit untuk bisa sampai penalarannya untuk sampai memahami atau menguasai konsep terkait hukum Bernoulli itu dengan baik. Karena kecepatan udaranya nggak bisa kita ukur, nggak bisa diketahui walaupun secara kualitatif nggak bisa dibayangkan. Tapi kalau pakai kertas, ada tiupan udara, kita berikan perbedaan kecepatan aliran melalui tiupan udara kita di salah satu sisi, maka kertas akan bergerak ke sisi yang kita tiup itu justru. Itu logikanya nalarnya siswa akan lebih mudah sampai. Oke gitu ya. Jadi pertama permasalahannya belum ada. Kemudian jenis proyek yang dipilih juga nggak cocok, nggak bisa sampai untuk siswa ke Bernoulli, targetnya Bernoulli. Ya, yang lain-lain saya rasa itu aja poin pentingnya dari saya. Mungkin dari Ibu Kartini ada tambahan. Saya rasa sudah mewakili yang dari Pak Suwana. Ini kan sama dengan proyek tadi ya. Permasalahannya di C-nya itu tadi dengan di P. Oh ya. Ya, oke. Cukup Pak Sandra dan mewakili dari Pak Suwana tadi. Halo Pak. Kalau Pak Chandra masih belum connect, kita minta kelompok berikutnya Pak Payan. Mute kayaknya beliau. Apa? Mute. Mute ya. Oh, beliau Soalnya mute, Pak. Berbagi dengan acara BKD. Oh iya. Karena ada info penting Bu Kartini. Jadi info khusus itu, info yang kewajiban khusus, ya, itu bukan dinyatakan tidak memenuhi, tapi belum memenuhi sampai batas akhir 2024. Iya Pak. Itu maksudnya. Belum memenuhi berarti kan memenuhi, cuman belum gitu Pak ya. Bukan kalau kewajiban khususnya belum lengkap, ya, masih diizinkan sampai 2024, kecuali yang profesor sudah diberlakukan. Iya, iya Pak. Itu tadi menguntungkan kita lah ya Pak ya. Lagi memperhatikan itu. Baik. Kelompok berikutnya ya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Karena ini yang relatif penting bukan ini. Jadi kita nggak keliru nanti ketika teman kita kewajiban khususnya belum terpenuhi. Jadi Pak Dewo itu aman Bu berarti Bu? Iya. Aman ya. Ya. Duluan pensiun. Setidaknya beliau dibantu. 2024. Ya penghormatan lah beliau mau pensiun. Ya. Ini kelas 11 4 kali 45 menit. Baik, KD-nya. KD. Coba dilihat untuk KD-nya menganalisis masih seperti yang tadi. Ya, kemudian melakukan. Baik. Coba lihat IPK-nya, indikator pencapaian. Dinyatakan ya, mengeksplorasi
Adakah mengeksplorasi? Saya kok Izin agak menjawab Pak, lupa, kemarin loh. itu sinonim dari menganalisis, kemudian dapat arahan dari Bu Kartini diganti menjadi mengeksplorasi Pak. Yang mengeksplorasi itu yang mana KKO-nya? Arahan saya yang mana? Anda harus lihat sinonim, saya bilang gitu kan. Nah, bahwa kata-kata itu punya sinonim. Itu ya, jangan Iya, lupa Ibu. yang saya minta sinonim Pak Suwanda mesti ingat itu. Iya. Peran saya 2 minggu yang lalu, karena minggu yang lalu saya kan nggak masuk. Ya, harus ada sinonim menggunakan tesaurus, kan itu yang saya ajarkan kepada Anda. Jadi tidak satu-satunya kalimat menerapkan atau menganalisis itu artinya menganalisis, menggunakan analisis, tetapi banyak kata yang sepadan dengan analisis. Ya, itu yang saya ajarkan pada Anda, hati-hati Anda menggunakan tesaurus. Itu pentingnya tesaurus. Ya, padanan analisis itu ada mengeksplorasi dan seterusnya itu. Jadi nggak mentah-mentah mengeksplorasi aja, menganalisis aja gitu ya, Diana ya tadi ya. Begitu informasinya Pak Chandra, saya mengajarkan mereka mencari tesaurus. Pada psikomotor, melakukan itu P2 ya? Iya, Pak. Oke, sampai P2 ini untuk kelompoknya. Pada P1-nya silakan kalau memang itu sesuai bisa dilanjutkan. Kemudian dilihat dari tujuan pembelajarannya yang sudah lebih dilengkapi dengan kategorinya, level dari kognitif maupun psikomotor. Yang penting sesuai dengan IPK. Lihat untuk psikomotornya. 2 ya. Untuk model pembelajarannya discovery learning. Diambil dari siapa ahlinya? Menurut siapa? Syah. Menurut Syah. Syah itu ngutip ya. Kan Bu ini menyarankan aslinya yang dari siapa gitu. Oke, silakan Pak Wayan. Ya. Bawa lagi. Jadi menurut Syah itu, ini juga pertama tadi udah dibahas. Kemungkinan ini dia mengutip. Kamu buka di Syahnya nanti dilihat dia itu ngutipnya dari siapa. Jadi caranya dibuka artikelnya Syah yang ini. Kemudian di dalamnya dia misalnya menguraikan tentang discovery learning dengan sintaks bla bla bla. Nah, biasanya dia menulis kutipannya dari mana? Itu yang dilihat. Itu yang dicari. Utama yang dicari. Ya, sumber utamanya. Stimulasi, problem statement, collection, data collection ya, processing, verification, generalization. Oke. Bawahnya. Ini tadi percobaannya asas back ya? Iya, Pak. Iya Pak. Oke. Nah, coba kita lihat sintaks dari pertama. Ya, stimulus. Stimulusnya percobaan asas Black. Guru memberi rangsangan terkait kalor pembinaan melalui video. Terus menampilkan video tentang kalor dan pembinaan kalor. Guru bertanya tentang jenis perpindahan kalor. Terus guru bimbing siswa mengajukan permasalahan mengenai kalor dan dari mana permasalahannya itu.
Ya, jadi kalian mengharapkan siswa bisa mengajukan permasalahan itu dari aktivitas yang mana? Apakah ujuk-ujuk? Dari ini Pak, setelah menyajikan fenomena berupa video itu Pak. Tapi di sini di aktivitas siswanya hanya menjawab tentang jenis-jenis perpindahan kalor. Apakah ada masalah yang ditampilkan di dalam video itu atau hanya paparan materi saja bahwa kalor adalah energi yang mengalir, terus perpindahan kalor ada A, B, C. Contohnya, apakah videonya begitu? Kurang lebih? Jawab. Pak, itu maksud dari permasalahan itu tuh sesuai percobaan asas baliknya, Pak. Nah, berarti sebelum sampai atau siswa sebelum diajak mengajukan permasalahan, maka guru sudah memberikan stimulus yang menuntun siswa untuk merumuskan permasalahan. Gitu ya. Iya, Pak. Terus, oke, ke bawahnya nanti kita lihat lagi. Guru membimbing mengajukan hipotesis. Nah, setelah permasalahan tadi yang masih belum nyambung gitu ya dari siswa mengajukan permasalahan dengan bagaimana siswa bisa sampai pada permasalahan itu. Artinya apa yang diberikan guru, apa yang dilakukan guru untuk bisa mendorong atau membuat siswa bertanya atau mengajukan permasalahan itu. Hipotesis. Oke, bawahnya apa lagi? Terus pengumpulan data. Menyiapkan percobaan. Oke. Membimbing melakukan percobaan. Oke, bawahnya lagi. Oh, cuma 2 poin ya. Nah, di menyiapkan percobaan ini mungkin sebutlah kalau gurunya sudah pengalaman mungkin sudah detailnya sudah tahu, tapi kalau kalian yang baru belajar, apa saja itu aktivitas di menyiapkan itu? Yang tergambar atau udah terbayang belum atau ada gambaran? Itu seperti menyiapkan alat bahan percobaannya, Pak. Apalagi? Menyiapkan alat bahan, merancang percobaannya seperti apa, terus juga melakukan identifikasi variabel-variabel yang terlibat, variabel-variabel dalam percobaan, variabel bebas, terikat, variabel kontrol. Gitu ya. Nah, kalau tujuannya ini misalnya melakukan asas break kan isinya hanya bahwa kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima. Jika suatu benda A berinteraksi dengan benda B, benda A melepas kalor, maka jumlah yang dilepasnya sama dengan kalori yang diterima oleh benda B. Cuma gitu. Nah, tapi yang kalian apakah kan kita nggak bisa mengukur jumlah kalor ya secara eksperimen. Artinya diukur secara langsung nggak bisa. Nah, yang dipercobakan apa?
Nah, di dalam untuk bisa melakukan percobaan itu kan lumayan rumit. Jadi proses pembimbingannya itu perlu apa namanya? Ya guru nggak bisa apa ya istilahnya? Nggak bisa melepas, Pak. Heeh. Mana? Iya. Karena ini alat-alatnya ada api yang digunakan nantinya. Ya kan, paling tidak lampu itu berbahaya. Iya. Udah kebayang belum dia untuk asas black itu gimana eksperimennya? Kalau anaknya yang melakukan ini hanya membimbing ya nggak tahu. Kayaknya nggak pernah punya pengalaman ya. Selama kuliah kan Atau waktu dia prakteknya SMP, SMA, ada pengalaman nggak? SMA pernah pakai kalorimeter. Belum pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, iya, berarti belum ada gambaran Iya. untuk mengumpulkan data apanya yang dikumpulkan dari sini. Apakah nanti kan tadi ada data antara suhu dengan kalori yang dilepas, misalnya gitu, itu kan belum ada. Iya. Jadi belum ada gambaran ini untuk asas black nih, Pak Suwana. Iya. Masih masih ngerawang-rawang, Iya, masih nawang-nawang. masih ngerawang-rawang. Ya, coba bawahnya lagi. Itu tadi sudah di atas, silat dikit lagi. Pengolahan data. Nah, sebulah di proses pengumpulan data itu sudah sistematis ya, dari gurunya menuntun siswa untuk menyiapkan alat bahan, merancang, mengidentifikasi variabel-variabel percobaan, sampai melakukan percobaan sintaks yang tadi itu. Nah, untuk pengolahan data ini, berarti data yang sudah diambil tadi itu sudah dicatat, sudah direkam, sekarang diolah, disajikan supaya nanti bisa dianalisis dengan mudah. Nah, guru mengawasi dan membimbing proses pengolahan data. Nah, ini juga sama dengan di atas, ini juga masih ngerambang-rambang, ini gimana nanti bentuk mengawasi pengolahan data siswanya seperti apa. Itu instruksinya harus Iya, spesifik. datanya nggak nampak apa yang akan diolah. Oke. Di pembuktian apakah ada apa lagi? Di pembuktian ini verifikasi apa yang dilakukan? Siswa membimbing melakukan pemeriksaan dengan cermat. Bawahnya coba apa lagi? Agar dapat membuktikan, oh cuma itu aja. Jadi kayak memeriksa kembali aja ya. Guru terus yang menarik simpulan, guru membimbing menarik simpulan. Tidak ada pembahasan berarti. Presentasi nggak ada. Tidak ada, Pak. Nah, harusnya yang diverifikasi itu ada pembahasannya, ada presentasi oleh kelompok-kelompok. Nanti kemudian di situ dibahas, mungkin ada kelompok yang datanya tidak sesuai, ada yang sesuai, gimana salahnya, sehingga nanti diperoleh ketemu kesalahan, terus ketemu kesepakatan, oh harusnya gini datanya, nanti baru bisa sampai situ. Nah, nanti di sini baru bisa menarik kesimpulan dan melakukan generalisasi. Itu ya. Jadi diverifikasinya kurang aktivitasnya kalau hanya begitu saja. Iya, Pak. Kenapa banyak yang ngambil yang seperti ini, Pak Suwana ya? Contoh ngambil download begitu tanpa memahami apa yang di-download. Iya. Ya, kalau tidak ada data bagaimana menarik kesimpulan? Bagaimana ada data kalau tidak ada rumusan masalah? Variabelnya nggak ada. Begitu Pak Suwana, saya melengkapi dari Pak Suwana aja ini. Ya, Bu. Oke, cukup. Kita cukup ini ya. Cukup, kita kembalikan ke Pak Chandra. Cukup? Cukup, Pak. Cukup, silakan ditutup. Baik, Pak, Bu. Terima kasih. Satu lagi, satu kelompok lagi. Ya. Kelompok 4. Izin bertanya Pak, apakah sudah terlihat? Sudah, kelompok 4. Ya, zoom sedikit, zoom.
Share ke atas. Di Oh, terus. Ya, berhenti dulu. nah, Ini kelas 11. ya, Kelas 11, 4 kali 45 menit. Oke. Silakan ke bawah lagi. 4 kali 45. Oke. Itu KD-nya. KD dulu, KD. KD-nya betul ya, menjelaskan teori ya. Menjelaskan Iya, Pak. untuk KKO-nya. Kemudian itu C2 motornya apa itu? Saya hilang sih ini. Oh, ini. Menyajikan karya, menyajikan. Kalau menyajikan itu masuk dalam P berapa? P3, Pak. 3. Oke, P3. Ya. Lanjutkan untuk menyampaikan IPK-nya. Silakan turunkan pelan-pelan. C2-nya sampai penerapan teori kinetik, mengklasifikasi. Oke. Ya, skematornya sampai P3 ya. P3 itu dilanjutkan sampai tujuan. Silakan tujuannya. Nah, ini sama KKO-nya ya. KKO-nya digunakan di dalam tujuan. Sama, silakan turun. Sampai ke P-nya. Ya, yang penting sama. Sama ya. Iya. Ya, lebih baik ini. Silakan. Nah, sekarang kita lihat untuk model pembelajarannya. Model pembelajarannya discovery learning dari siapa, discovery learning menurut siapa nanti disampaikan jurnal ini, terus discovery learning-nya oleh siapa, ini dalam jurnal ya. Terus KKO-nya KKO ininya apa, skenario-nya. Mungkin Pak Wayan, silakan Pak Wayan. oh, sorry, dari tadi saya mute ternyata. Saya udah bicara panjang. Saya juga Sama nggak lagi ya. mengingatkan. Kasusnya Pak Wayan ya. Oke. Ini- Baik, terima kasih. Discovery learning untuk teori kinetik gas. Teori kinetik gas itu teoritis banget ya. Itu yang bisa kita lakukan ya hanya pemodelan saja. Besaran makroskopis, besaran termodinamika makroskopis, mikroskopis. Terus kaitan antara besaran makro dengan mikro.
Jadi hasil karya yang disajikan yang tuntutan dari KD 4 itu adalah berupa laporan praktikum secara virtual, begitu? Ya, Pak. Pakai VET. Oke. Ini juga saya sebenarnya juga ini juga gimana ya Bu melihatnya? C-nya hanya level 2 Ya, menjelaskan, P-nya menyajikan karya. menyajikan karya. Berarti kan menyajikan karya kan dia berarti mengkreasi ide kan, membuat Iya, tuh. generic skill-nya berbeda loh menerapkan tadi dengan menghasilkan ini. Nah, Nggak level gitu. Kalau analisis masih ke level dia. ya emang aktivitas pembelajarannya itu bisa memandu Sangat siswa teoretis. mencapai level yang lebih tinggi, tetapi tuntutan C-nya hanya C2. Emang nggak ini ya, nggak sinkron. Nggak sinkron ya. Ya, saya rasa itu tadi berarti di kalian boleh, mungkin ini tambahan ya Pak Chandra dari saya, boleh di C-nya itu dilebihkan dari C2-nya sampai C3 boleh atau sampai C4. Boleh. Itu kan minimal itu tadi. Karena mengingat P-nya, menghasilkan karya itu perlu beberapa skill kognitifnya. Ini kan sama dengan yang tadi nih Pak Suana. Ini coba Anda cari ada video-video simulasi tentang hukum teori kinetik gas. Nah, itu bisa Anda pakai. Silakan dicari. Ada tentang itu. Jadi aplikasi yang berapa banyak gas, berapa banyak partikel itu ada. Bukan hanya di PET Colorado aja. Iya. Ya. Ini sama ini dengan yang tadi, pencarian datanya pasti nggak ada. Membuat tabelnya juga nggak ada. Coba ini kan mengajukan pertanyaan, mengapa balon meletus? Guru nayangkan video itu dirangsang. Terus bawahnya apa? Identifikasi masalahnya ngapain? Coba saya lihat sekilas. Guru memberi kesempatan identifikasi masalah, terus mengajak siswa merumuskan masalah. Ya. Terus hipotesis juga ya, identifikasi masalah. Nah, kalau isinya sih kayaknya sudah sesuai, cuma mungkin masalahnya apa di bagian stimulus rangsang itu tadi balon meletus ya. Mengapa balon bisa meletus? Itu masalahnya ya. Mengapa balon bisa meletus? Kalau percobaannya apa? Coba saya lihat dulu. Jadi percobaannya di bagian pengumpulan datanya. Memberi kesempatan melakukan eksperimen karakteristik gas tertutup dengan FET. Bawahnya lagi. Guru memberi kesempatan mengumpulkan data yang relevan pada eksperimen karakteristik 2 untuk membuktikan hipotesis karakteristik gas pada ruang tertutup. Jadi gimana itu? Coba kalian jelaskan dulu antara masalah di balon meletus itu dengan apa yang kalian harapkan siswa bisa pahami dari simulasi FET. Ada fenomena balon meletus. Nah, harapannya siswa kalau dia belajar menggunakan FET tadi, mengkaji tentang karakteristik gas dalam ruang tertutup, dia bisa menjawab masalah yang awal tadi. Gimana itu? Yang eksperimennya seperti apa? Ya, izin menjawab Pak. Kalau untuk yang balon meletus itu kan rangsangan siswa itu kan biar dia itu bisa menemukan balon itu kan di ruang tertutup gitu ya Pak, dalam udaranya dalam ruang lingkup tertutup itu. Jadi diharapkan setelah dirangsang lewat pertanyaan masalah balon itu, setelah dia menjawab pertanyaan yang masalah balon itu, dia ada gambaran gitu Pak masalah gas tertutup itu. Lalu nanti baru masuk ke yang PET itu, baru dia bisa menyimpulkan karakteristik gas tertutup itu sebenarnya seperti apa gitu Pak. Terus datanya gimana? Ada yang diukur Anda bicara balon itu satu sistem. Jadi Anda harus bicara dalam teori kinetik gas itu ada sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi. Nah, di balon itu sistem yang mana? Sistem tertutup atau sistem terisolasi?
Hati-hati, Anda belum paham berarti yang di sini. Ya jangan hanya sekedar balon tuh teori kinetik gas, enggak begitu. Ya, balon itu dianggap satu sistem. Nah, sistem itu terbagi dari sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi. Nah, bagaimana Anda menerangkan balon itu sebagai sistem apa? Terisolasika, cirinya apa? Tertutupkah, cirinya apa? Yang jelas tidak terbuka. Iya. Itu yang baru bisa ke arah. Nah, pakai teori kinetik gas yang mana? Gas ideal, gas sempurna, atau gas yang mana? Ya, Jadi yang di FED-nya ada pengukuran nggak, Pak? Apakah ada data yang bisa diukur di situ? Terus konsep targetnya yang tadi sudah disinggung, jadi konsep target dari percobaan FED itu apa atau apa saja? Terus terang saya masih bingung ini memahaminya. Izin menjawab Pak, kalau yang di PET itu dia cuman kayak dia itu bukan pengukuran Pak, tapi kayak nanti mendeskripsikan gitu. Gimana ya, dia berupa penjelasan karakteristik gas itu dia bagaimana gitu Pak. Jadi tidak ada pengukuran secara kuantitatifnya begitu Pak. data yang diambil nanti apa? Hubungan antara apa dengan apa dan apa yang disimpulkan? Nggak ada juga ya berarti ya? Ada juga. Ya, tadi hanya simulasi aja. Teori kinetik gas itu kan ada hubungan antara suhu dengan tekanan, dengan volume. Nah, teori kinetik gas yang mana yang Anda pakai? Ya, itu nggak ada. Cari di aplikasi. Iya, coba cari yang lain. Iya, cari yang lain. Supaya nampak ada data hubungan antara, nanti kan kamu pasti belajar siklus. Siklus dari mana? Bukan siklus Carnot ya, tapi siklus itu apa? Lintasan yang dilalui oleh gas saat dia mengalami perubahan atau mengalami proses. Ya inilah kekurangannya Pak Suwana kalau materi strategi ada di depan ini. Inilah kekurangannya. Kita belum paham konteks ya. Ya, benar. Ini sulit memang ini, tapi ada saya ngajar di Kapita Selekta itu Pak Suwana, ada guru saya lupa ya gurunya, tapi bisa diminta. Itu mereka punya aplikasi untuk hukum ini. Saya lupa, tapi bisa saya minta kok itu. Nanti saya coba menghubungi mereka. Nggak bisa begini teori kinetik gas. Tuh. Gitu aja dari saya Pak Suwana. Ya, oke ya. Ya Bu, jadi arah karena pakai discovery berarti kan arah konsep yang menjadi target dalam TV. Enggak, mana? Suaranya yang bocor siapa tadi? Pak Suwana kalau ditutup, tutup saja ya Pak Suwana. Ini ada yang masuk. Ya Bu. Ya oke. Ya ini tadi di unmute. Oke ya gitu ya, kelompok berapa nih? Di 4 ya, kelompok 4. Iya Pak. Jadi konsep targetnya nggak jelas mau kemana discovery-nya. Sudah gitu FED-nya juga nggak mendukung untuk itu. Jadi kalian harus mau nggak mau pahami materi tentang teori kinetik gasnya, dibuka lagi. Kemudian kalau mau merancang kegiatan percobaan walaupun pakai virtual karena memang ini materi yang abstrak, tapi harus sesuai gitu. Oke, begitu Pak Chandra. Terima kasih. Bapak mute. Baik, silakan ditutup share screen-nya.
Baik, mahasiswa, tadi 4 kelompok yang sudah disampaikan, dikritisi, bukan berarti kelompok yang lain bebas. Tolong kelompok yang lain memperbaiki lagi. Jadi untuk pertemuan berikutnya, nanti tidak perlu diminta menampilkan. Pertemuan berikutnya siapa yang mau konsultasi, share screen. Kalau ada perbaikan, ya, khususnya perbaikan yang pada saat presentasi materi pertama itu. Nah, itu kan banyak saran, masukan. Hendaknya itu diingat kembali, diperbaiki, sehingga Anda tidak rugi nanti. Akan dicek pada saat presentasi yang lalu dengan revisi yang tadi dikirimkan. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan yang benar, tidak hanya dirubah, tapi tidak ada perbaikannya. Kalau tidak diperbaiki ke yang benar, maka kelompok Anda yang rugi. Saya minta dicek lah. Baik, saya kira pertemuan kita hari ini cukup. Ya. Ada pertanyaan? Mahasiswa? Hendaknya KKO itu yang sering muncul. Seperti tadi ya, khususnya untuk KKO pada KD. Hendaknya kamu harus kenali dan harus dihafali, harus cepat dihafali itu. Jadi kalau itu tidak hafal, misalnya tentang tadi menganalisis saja sampai salah, sangat kelewatan. Baik, saya kira itu saran saya. Tolong diperbaiki, nanti akan dilihat kembali. Silahkan dikonsultasikan lagi. Saya Iri, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Ya, pun. Ya pun. Terima kasih. Sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bapak, Ibu Kartini, dan Pak Wayan Suwarno live ya. Ya.